Jadi begini, dalam kitab Al-Adabul Mufrad tercantum sebuah riwayat turfa'ul lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah kematiannya. Jadi ada kasus begini Pak, kasus ya. Mayit masuk kubur langsung disiksa, dihajar, dihinakan, dan dijanjikan masuk neraka. Tapi pada suatu hari tiba-tiba berubah, diangkat derajat kemuliaannya, dilepaskan siksanya. Mayit ahli kubur ini kaget bukan main. Ayu Rabbi ayu syai'in hadhihi. Ya Allah, ada apa ini? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang saya bahagia? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang saya dimuliakan? Tadinya saya dijanjikan neraka, mengapa sekarang saya dijanjikan surga? Malaikat di kubur menjawab, waladuka astaghfirulaka, ini semua karena anakmu senantiasa memohonkan ampun atas semua dosa-dosamu. Subhanallah. Kebayang oleh saya Pak, orang tua yang jelas disiksa saja, diangkat derajatnya karena doa kita yang masih hidup. Apalagi orang tua yang memang sudah mulia, mudah-mudahan bertambah mulia dengan doa kita semua. Allahumma amin. Ini hadis tercantum dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gelarnya Amirul Mukminina fil hadis. Konon katanya Pak, riwayat menyebutkan, kisah menyampaikan, Imam Bukhari itu hafal 1 juta hadis lebih. Bapak-bapak ada yang enggak yang hafal 1 juta hadis? Boro-boro Pak. Orang Indonesia ini baru hafal 10 hadis sudah bid'ah semua orang di muka bumi ini. Udah rasa-rasa surga kapelingan buahnya aja itu. Jadi doa kita malam ini mudah-mudahan mengangkat derajat Ibunda Hajah Barakah. Allahumma amin. Karena begini Pak, belakangan di Bandar Lampung ini sudah banyak paham, enggak perlu lagi ngedoain orang mati. Jadi orang mati habis perkara, udah kuburinnya udah aja. Nih, makanya malam ini ingin saya sampaikan sebagai pencerahan. Jangan sampai generasi muda mondok tidak, gara-gara belajar di internet, tiba-tiba berani berfatwa membid'ah-bid'ahkan Yasin tahlil. Kalau kita tanya, lo belajar di mana? Di internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, untuk memperkuat risalah kita malam ini, kita mulai dari sabda Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah terbaik untuk orang mati. Jadi orang hidup kita kasih hadiah. Ini ada hadiah yang bagus betul buat orang mati. Di antaranya doa dan sedekah. Jadi mohon maaf Pak, yang manfaat buat orang mati itu bukan papan bunga. Kita ini kadang belagak mentang-mentang modern. Kalau orang mati berderet papan bunganya, kan mahal itu. Kalau harga satu papan saja 500.000, kalau 100 papan bunga 50 juta. Mending ganti duitnya aja ya. Ini papan bunga itu nggak ngaruh buat orang mati. Tapi papan bunga itu paling ngaruh buat yang hidup. Kadang-kadang kita salah juga, gelik sendiri saya. Begitu berderet papan bunga difotoin, habis difotoin diupload di Facebook, terima kasih atas doanya. Kata malaikat, pret, kata malaikat. Doa di papan mah nggak ngaruh atuh. Doa di papan, doa di grup WhatsApp nggak ngaruh.
Doa di Facebook nggak ngaruh. Doa yang ngaruh itu seperti yang kita lakukan malam ini. Kita kumpul berdoa, habis sholat kemudian kita berdoa, ini yang sampai kepada yang wafat meninggal dunia. Kadang-kadang kita juga belagak bikin kijing. Kijingnya mahal-mahal, nggak ngaruh. Walaupun kita pesan kijing yang 2 miliar marmernya, pesan dari Spanyol, yang bawa aja Ronaldo sama Messi, nggak ngaruh buat ahli kubur, ngaruh bagi yang hidup. Walaupun perlu saya ingatkan, kalau memakamkan keluarga di TPU, nggak boleh sembarang ngijing, karena itu tanah wakaf, milik umum, milik pemerintah yang berkuasa mengelolanya. Tetapi kalau di tanah pribadi kita, terserah mau dikijing kayak apa, mau dibikin rumah-rumahan juga nggak jadi masalah. Saya balik lagi, doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang mati. Nah, hadis ini kemudian dijelaskan, dikomentari oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, as-sodaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada 3 hari akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Makanya kalau bisa kita itu bikin selawean lah. Ini lingkungan Kupang ya Pak ya. Ini Kupang apa ini? Oh, Kupang Kota ya. Di Kupang Kota ini ada selawean nggak? Kalau ada dibikin aja Pak, buat nambahin proyek itu. 25 hari. Makanya di Benggala itu pakai selawean. Kadang-kadang diduluin jadi 20 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Alias 3 bulan. Lebih ya. Sedekah pada 100 hari akan kekal pahalanya untuk si ahli kubur sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya untuk ahli kubur sampai 1000 hari. Alias 3 tahun. Ini tercantum dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi bukan kalangan agama tertentu Pak. Ini jelas difatwakan oleh ulama fikih sekaligus ulama tafsir terkemuka Al-Imam As-Suyuti. Nah, sekarang kita mau konfirmasi ke hadis sahih dulu. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qad uftulitat nafsaha." Kata beliau, ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu belum mati enggak wasiat apa-apa, enggak ada pesannya, enggak ada mintanya, meninggal saja begitu ya Rasul. Wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat, tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Betul kata Nabi. Maka saya bertanya, kata beliau, kata orang ini, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ibuku itu dapat manfaatnya bila aku anaknya inisiatif sendiri sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Pak. Nah, siapa laki-laki ini? Laki-laki ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, ayu shadaqati afdal?" Apa sedekah yang utama? Kata Nabi, "Saqyul ma", keluarkan air minum. Makanya Pak, enggak mampu betul sedekahan, enggak ketang air minum, keluarkan. Apalagi ini zaman modern, pakai tripanca, enggak pakai gelas lagi. Udah simple, sekardus 20.000, cepet 5 kardus cukup. Ustadz, nggak kebeli tripanca, ya sudah air sumur. Tapi kalau bisa ya direbus, tambahin yang hitam-hitam itu, sama yang manis-manis. Ustadz, gas habis, kayu bakar nggak ada, gula nggak punya, kopi juga nggak punya.
Tripanca nggak kebeli ya sudah, air sumur tuangin ke teko, bagiin di gelas, nggak usah direbus nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong nanti orang nggak mau minum Pak, takut anyang-anyangan. Tapi yakin percayalah itu sedekahan. Cobalah kalau di Arab itu, kita minta sama petugas hotel, minta diisi galonnya. Pikir saya datang ke tukang galon, dia beli galon isi ulang. Ternyata air keran kamar mandi itulah Pak, yang diisiin ke galon, tuangin, taruh lagi di dispenser. Dikerjain kita sama orang Arab. Ternyata air galon itu, air keran itu emang sudah air layak minum. Yakin nggak akan jadi penyakit, tidak akan anyang-anyangan. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya sanggup ya Rasul kalau cuman air mah. Lebih dari air minum apa? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Makanya orang dulu ngidang Pak. Nabi pulang dari makam, istrinya Ja'far nyembelih kambing.